ide untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? Ini selain perusahaan legal dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Alfi dan juga Hasna dalam program Legal Tukes. Yeay. Nih jam 5 sore waktunya siap-siap di depan laptop, di depan HP, buka channel Legal to Us, terus pilih video terbaru dari kita yang pasti kita akan bahas tentang hukum, bisnis dan juga legalitas yang sangat relate banget sama kehidupan dari teman-teman semua sobat legal yang kehidupan bermasyarakat, pokoknya semuanya lah, pokoknya kita akan bahas tentang hukum. Nah kali ini nih sebenarnya ini ceritanya agak sedih ya guys. Jadi beberapa waktu lalu tuh viral di media sosial, tapi aku lihatnya di TikTok ya kemarin itu, bahwa ada anak usia 5 tahun yang dia itu meninggal dunia karena positif rabies. Dan setelah diusut itu ternyata 1 bulan sebelum anak ini meninggal itu ternyata dia digigit sama anjing peliharaannya sendiri gitu. Nah ternyata pas kita juga tanya-tanya ya, bukan tanya-tanya, maksudnya ada berita lagi update gitu, ternyata anak anjing itu ternyata baru diadopsi oleh keluarganya, dan keluarganya juga nggak tahu kalau misalnya anjing ini positif rabies gitu kan. Nah sebenarnya yang akan kita bahas adalah tentang tanggung jawab nih, tanggung jawab sebagai pemilik hewan peliharaan itu seperti apa sebenarnya Mbak gitu, biar nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu. Jadi sebelumnya aku turut sedih ya Mbak dengar beritanya gitu. Jadi kita tuh juga harus lebih aware sama hewan peliharaan kita. Nah sebenarnya tanggung jawab pemilik hewan peliharaan itu juga udah diatur di KUH Perdata, di mana pemilik peliharaan itu bertanggung jawab untuk bikin hewan peliharaannya itu tidak menimbulkan kerugian, baik pas diawasi ataupun tidak diawasi gitu. Jadi ini juga untuk melindungi semua pihak yang terlibat seperti itu. Oke, berarti sudah ada KUH Perdata yang mengatur tentang tanggung jawab sebagai pemilik hewan peliharaan ya. Berarti kalau misalnya menimbulkan kerugian itu berarti sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik gitu kan. Nah kalau misalnya kita melihat dari kasus itu gitu kan, ada anjing peliharaan menggigit orang sampai dia itu meninggal, itu apakah ada ancaman pidananya atau hanya perdata aja gitu? Jadi kalau misalnya hewan peliharaan itu menggigit dan itu gigitannya itu bisa menyebabkan meninggal atau luka berat atau bahkan luka yang menghambat kegiatan beraktivitas gitu, itu bisa dikenai pasal pidana. Tapi juga secara keperdataan juga bisa dituntut. Jadi pihak yang merasa dirugikan itu bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pemilik peliharaannya itu gitu. Nah guys, ternyata itu tuh bisa dituntut pidana dan juga perdata, jadi ruginya double ya. Maksudnya kalau misalnya kita benar-benar nggak menjaganya dengan baik, ya bertanggung jawab dengan baik, itu benar-benar bisa merugikan orang lain dan juga bisa merugikan diri sendiri gitu. Nah selain di Indonesia sebenarnya ada juga nih kasus tahun 2017 kalau nggak salah, 2017 itu ada tuh si Wanopa itu Super Junior itu ya. Nah hewan peliharaannya juga pernah menyebabkan seseorang meninggal dunia karena digigit ya gitu. Terus ketika aku melihat ceritanya juga, jadi hewan peliharaannya atau anjing itu tuh dibiarkan saja ya dia berkeliaran gitu kan tanpa pengawasan gitu. Terus suatu ketika di lift itu tuh ada seorang perempuan di dalam situ, terus digigit. Ternyata setelah melakukan perawatan selama 6 hari kalau nggak salah, itu perempuan itu meninggal gitu kan. Apalagi public figure ya, itu bener-bener sangat bikin shock seluruh dunia, termasuk diri saya ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kasusnya itu kan, yang pertama dia yang menyebabkan kerugian, menyebabkan kematian ya, meninggal dunia gitu kan korbannya. Dan yang kedua itu adalah ya jadi nama baiknya juga jadi gitu ikut kan. Tapi kalau menurut Mbak gitu ya, jadi kalau kasus yang tadi itu ya sebenarnya kan emang bisa toh Mbak dibawa ke ranah hukum, cuman keluarganya sendiri kayak sudah mencoba mengikhlaskan. Terus juga ya mau gimana lagi gitu loh, akhirnya anjingnya juga sudah diasingkan ke pedesaan gitu.
Oke, jadi karena memang tidak ada tuntutan ya kemarin, sebenarnya bisa ada pidana dan juga perdata, cuman karena nggak ada tuntutan dari keluarganya dan sudah mengikhlaskan, mungkin juga ada kedekatan, maka tidak ada tuntutan, dan sebagai bayarannya adalah anjingnya si Wanopa itu tuh diasingkan ke pedesaan. Nah, kita itu kan sebagai pemilik hewan peliharaan berarti kan kita harus pegang kendali penuh dan jangan sampai hewan peliharaan kita itu menyebabkan kerugian orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa ya. Dan perlu nggak sih kita sebagai pemilik hewan peliharaan itu untuk tahu tanggung jawabnya secara hukum itu seperti apa gitu? Ya pastinya kita harus tahu ya Mbak, kesadaran akan tanggung jawab kita kalau kita punya hewan peliharaan. Kita harus tahu hak dan kewajiban kita tuh seperti apa. Jadi kalau misalkan ada situasi seperti ini tuh kita tahu mau milih jalan yang mana, dan ini pun juga harus mempertimbangkan demi kenyamanan dan keamanan kita bersama gitu. Jangan sampai hewan peliharaan kita tuh menyebabkan kerugian baik fisik ataupun merugikan orang lain. Kan kita juga hidup bertetangga itu kan harus saling menghargai juga kan. Jadi kalau bisa punya hewan peliharaan itu dijaga dengan baik gitu. Oke, nah itulah tadi perbincangan singkat kita tentang tanggung jawab ya, tanggung jawab pemilik hewan peliharaan. Nah, kita bisa belajar dari beberapa kasus kemarin, karena ini bukan hanya kasus pertama ya, ada beberapa kasus lain juga, dan kami harap juga teman-teman semuanya bisa lebih aware, bisa lebih respect juga tentang kasus ini gitu. Jadi kita benar-benar semakin bertanggung jawab, semakin menjaga sehingga hewan peliharaan kita itu tidak merugikan orang lain. Tapi ini bukan hanya anjing ya, maksudnya hewan peliharaan yang lainnya juga benar-benar kita harus tahu nih tanggung jawab kita secara hukum itu seperti apa, resikonya bagaimana jika misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai merugikan orang lain, apalagi sampai menghilangkan nyawa, itu kan hal yang tidak main-main ya. Jadi benar-benar harus kita pelajari, harus kita siapkan semuanya, dan pokoknya menghindari hal-hal yang buruk lah gitu kan. Apalagi kita hidup bertetangga, tadi kata Mbak Hasta gitu kan, jadi harus saling menghargai. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semuanya. Kita akan ketemu lagi di Sabtu berikutnya dengan perbincangan yang lebih menarik. Tapi jangan lupa untuk follow Instagram kami @legal2us, dan juga kunjungi website kami karena di situ tersedia banyak sekali informasi tentang hukum, bisnis, dan juga legalitas yang bisa sobat legal pelajari di www.legal2us.com. Jadi ini ada di bawah sini. Nah, sampai jumpa lagi dengan pemberitaan atau dengan case-case yang lebih menarik ya, pembicaraan-pembicaraan yang lebih menarik. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Saya mau ningkatin CV ke PT. NIB untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? Ini selain perusahaan